Ya, kita tahu mempertahankan itu jauh lebih sulit ketimbang meraih, Pak. Dan salah satu faktor penting dalam mempertahankan itu adalah strong leadership, Pak. Dalam organisasi manapun, kalau strong leadership itu kurang bagus, visi pimpinan tidak visioner, maka SMK unggulan ini ketika berganti pucuk pimpinan, maka kebijakannya akan berubah, yang nantinya sudah diarahkan ke visi misi yang sudah bagus, tetapi ketika pimpinan berganti, ini akan bisa merubah segalanya, paradigmanya berubah, bahkan bisa menurunkan derajat keunggulan itu sendiri, Pak. Itu satu faktor. Yang kedua adalah kembali lagi kepada proses sekolah kejuaraan itu sendiri. Apakah teaching factory-nya terus berjalan dengan baik? Apakah mitra-mitra ini tetap kita bekerja sama dengan baik? Dan bagaimana memupuk kemitraan ini menjadi sebuah saling membutuhkan, Pak? Ya, industri butuh alumni kita dan kita juga butuh industri. Nah, ini saya kira beberapa hal penting yang membuat SMK PK itu akan tetap unggul, Pak. Ya, terima kasih, dan mungkin juga sekaligus menjadi masukan bagi SMK Negeri 2 Toraja Utara pada khususnya ya. Oke, baik. Dan pertanyaan berikut bahwa dalam menggapai sebuah prestasi khususnya sekolah pusat keunggulan ini tentu banyak tantangannya kira-kira ya, dan mungkin menurut pimpinan SMK Negeri 2 dulu yang lagi dia alami ya, kira-kira apa saja tantangan bisa sampai di sini, Pak? Jadi memang betul, salah satu tantangan itu yang kita hadapi dalam menuju pada hal yang kemajuan itu, yang mengarah pada berpikir maju itu sebenarnya banyak tantangan lah. Ya, tantangan itu bagian dari sebuah arah kemajuan gitu ya. Kita tidak bisa maju kalau tidak ada tantangan gitu, nggak bisa maju ya. Tapi jangan tantangan itu membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu ya. Justru itu yang membuat kita lebih semangat untuk melakukan, karena jujur saja orang sukses itu dibarengi dengan sebuah tantangan gitu. Seperti yang kita alami di SMK Negeri 2 Toraja Utara, ya tentu ada banyak hal yang terkait dengan itu ya. Pertama itu bahwa memang dibutuhkan komitmen bersama dengan semua stakeholder yang ada, di guru-guru, pegawai, ya orang tua siswa, ya dunia industri, ya itu ya. Jadi bagaimana betul-betul ini ada kolaborasi yang kuat ya. Nggak bisa kita lakukan sesuatu yang hebat kalau kita berpikir sendiri, melakukan sendiri. Nggak akan mungkin. Kepala sekolah sehebat apapun, kalau dia tidak bisa kerjasama, dia tidak bisa menggunakan potensi teman-teman yang lain dan lain sebagainya, akan nggak bisa. Ya, jadi yang saya lihat itu memang pertama memang semua tenaga itu harus paham dengan apa yang harus mau diwujudkan itu. Ya, kemudian partisipasi dari semua, nggak bisa kalau hanya sendiri. Yang saya lihat di situ ya memang ya seperti sarana prasarana ya, kita pingin sekali sarana prasarana itu terupdate sesuai dengan dunia industri. Tapi kan ya inilah memang dana dari pemerintah itu terbatas karena banyaknya sekolah gitu ya. Cuma memang inilah bagaimana sebenarnya pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat, saya ini hanya usul ya, bukan pemerintah pusat yang punya kewenangan langsung, tapi pemerintah daerah. Pemerintah daerah seperti kabupaten, wali kota Madia ya gitu ya, yang melihat sekolahnya ada berapa sekolah yang membutuhkan sesuatu,
Nah, mungkin terbatas dana di pemerintah daerah kabupaten, tetapi dengan menggunakan potensi-potensi orang-orang yang sukses, ya, orang yang sukses di setiap daerah itu ada banyak loh. Jadi pengusaha dari ini sudah ada perusahaan yang besar-besar, bahkan berkiprah di luar negeri dan sebagainya. Tapi perhatian terhadap daerah nggak ada sama sekali. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada komunikasi mitra yang kuat dengan pemerintah, dengan orang-orang yang sukses, orang-orang dari daerahnya sendiri. Tidak ada komunikasi yang kuat, tidak ada ya pemaparan juga bagaimana dan lain sebagainya. Nah inilah sebenarnya, mohon maaf, biasanya kepala sekolah disuruh kerja sendiri untuk mencari peluang-peluang itu. Contoh aja ya, satu contoh yang agak ini, semua diserahkan kepada kepala sekolah dan gurunya untuk kerjasama dengan industri. Harusnya itu didukung oleh pemerintah kabupaten. Dinas pendidikan kabupaten, bukan ya dinas provinsi tentu ada, tapi agak banyak ya kalau dinas provinsi. Tapi dinas kabupaten yang harus memikirkan itu. Ya, sama-sama kira-kira gimana? Berapa siswamu yang mau dikirim ke Morowali? Berapa ini? Jadi mitranya kuat dengan pemerintah. Pemerintah dulu yang kuat dengan industri itu. Karena apa? Banyak industri yang menyepelekan sekolah gitu. Jujur saja, kami itu yang saya alami sebagai kepala sekolah. Aduh, kita ya betul-betul kerja keras untuk membina kerjasama dengan tanpa dukungan pemerintah. Pemerintah daerah yang saya maksudin kabupaten harus betul-betul pikirkan kabupaten ini, kawal sekolah itu. Kalau perlu tanyakan langsung, inilah kerja dari pemerintah. Terutama kami orang Toraja nih. Orang Toraja itu sukses dalam hal pembangunan karena investasi dari pendidikan. Dalam artian bahwa lebih banyak merantau. Iya kan? Mencari pekerjaan di luar dan mendatangkan keuangan di Toraja. Sehingga sebenarnya inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kami kalau SMK saja yang kerja keras sendiri-sendiri, ya ada sih yang kami dapat, tetapi tidak maksimal. Kenapa? Karena belum didukung oleh pemerintah daerah itu sendiri. Terutama ya saya berharap dimanapun yang mendengarkan ini, saya berharap orang-orang Toraja yang sukses dimanapun ya punyalah hati untuk memikirkan generasi-generasi kita. Ya kerjasama dengan pemerintah daerah Toraja Utara untuk bersama-sama mempersiapkan generasi kita yang lebih hebat ke depan. Sekali lagi, Toraja ini hebat karena uang itu banyak dari luar. Uang itu banyak dari luar karena anak-anak kita orang Toraja itu merantau. Gitu kan? Karena apa? Gak ada tambang, gak ada perusahaan yang besar di Toraja, gak ada sama sekali gitu. Jadi kekuatannya hanyalah pendidikan. Kalau hebat pendidikan, kita siapkan anak-anak kita, generasi kita kirim ke dunia industri dan kerjasama didukung oleh pemerintah yang kuat dengan orang-orang sukses memberi perhatian juga kepada generasi-generasi kita, pasti ada. Contoh ya, saya kasih contoh. Ada banyak orang Toraja punya perusahaan di luar, tapi kok kenapa tidak diberdayakan orang Toraja kerja di sana? Contoh aja seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kerjasama dengan pemerintah, ya kan? Seakan-akan pemerintah tidak ya jalan sendiri. Nah harusnya ini harus ada kerjasama. Jujur saja kepala sekolah SMK sudah luar biasa mencari industri, tapi baru bekerja sendiri. Iya kan? Ini vokasi saya. Tapi dia kerja sendiri tanpa dukungan pemerintah, tanpa ya orang-orang Toraja yang sukses atau pengusaha yang sukses bilang sini kah ada ini. Ya, nah, contoh Pak. Pemerintah sudah harus ada pemetaan, rekapitulasi industri dipunyai oleh orang Toraja, didata, baru dikomunikasi. Ini sebenarnya praktis ya, komunikasi, baru didatangkan. Nah, apa sih kebutuhan mereka di sana? Ya, saya punya perusahaan,
Saya datang ke Toraja, saya membutuhkan alumni SMK yang seperti ini, yang hebat seperti ini, yang jago seperti ini, supaya bisa mendatangkan income di perusahaannya. Datang ke sekolah, ya kan? Baru komunikasi ke sekolah, ke kepala sekolah, dan mempersiapkan anak seperti keinginan dari industri. Nah, itulah sebenarnya yang ini. Cuma ya saya katakan memang banyak yang ini karena belum didukung oleh ini sebenarnya inilah roh dari, saya selalu bilang roh dari SMK. Roh dari SMK itu adalah siap kerja. Anak-anak kita persiapkan kerja, tapi dukungan-dukungan dari semua pihak itu harus maksimal juga mendukung tentang itu. Terutama kita di Toraja ya, karena andalan kita itu, saya ini sekretaris NKKS juga ya, di NKKS SMK. Saya sudah sampaikan pada Pak Menteri kemarin, 1.500, mendekati 2.000 anak-anak kita tamat SMK setiap tahun. Nah, 1.000 saja atau 500 saja sudah kerja langsung pada setiap tahun itu kerja. Itu kira-kira income yang masuk ke daerah ini berapa? Mohon maaf, dia sudah bisa, kalau dia gajinya 3 juta, 4 juta di daerah, dia sudah kirim ke orang tuanya setiap bulan 1 juta. Itu kali 500 siswa, berapa sih uang yang masuk di kabupaten? Pahlawan devisa itu. Oh, luar biasa. Tapi ini yang belum disentuh, ya SMK disuruh kerja sendiri untuk mencari-cari peluang ini. Karena berbeda prinsip SMK dulu dan SMK sekarang. SMK dulu itu yang penting lulus siswanya. Ya. Lulus siswanya setelah selesai. Tidak, sekarang lagi enggak begitu. Lulus siswanya ditelusuri, kamu kerja di mana? Oh, belum kerja sini kok. Oh, ini dan lain sebagainya. Tetap ada komunikasi sampai dia sukses. Ya, sampai dia sukses. Kalau misalnya dia sudah kerja, bisa lagi membantu sekolah ya dalam ikatan alumninya ya, sehingga luar biasa ya. Seperti itu ide-ide saya, dan memang salah satu yang kekurangannya itu ya, dukungan supaya unggul itu, dukungan itu harus maksimal betul diberikan kepada kita SMK, karena SMK itu sebenarnya mendatangkan income bagi kabupaten, bagi setiap daerah. 1 tahun itu sudah bisa menghasilkan. Beda dengan SMA. SMA 5 tahun baru bisa dapat uang. Itu pun kalau sudah kerja. Karena sarjana dulu, Pak. Tapi SMK kalau tamat dan langsung kerja, sudah bisa membawa uang, mendatangkan uang untuk daerah. Itulah kelebihan dari SMK. Makanya kalau saya lebih fokus pada pengembangan SMK PK. Di Toraja Utara lebih banyak SMK siswanya dibandingkan dengan SMA. Itu yang kita alami. Mungkin itu ya, banyak sekali yang saya yang saya lihat. Oke, luar biasa, banyak sekali informasi-informasi dari Bapak Pimpinan. Tak terasa waktu sudah mengejar kita akan sampai di penghujung, Pak. Tetapi mungkin close statement sekaligus kami ingin dari Bapak Dr. Muhammad Yasir, mungkin ada setelah Bapak pimpinan SMK Negeri 2 Toraja Utara banyak menjelaskan tentang keadaan kami di SMK Negeri 2 Toraja Utara, kami mohon mungkin ada saran-saran, suggestion dari Bapak seperti apa yang langkah-langkah kami lakukan supaya kami bisa lebih unggul, dikatakan lebih unggul ke depannya, Pak. Disilahkan. Ya, baik Pak. Dari pembicaraan kita tadi, saya yakin ya, secara substansi, kompetensi SMK Negeri 2 baru, SMK Negeri 2 Toraja Utara ini akan menjadi betul-betul SMK yang unggul ya, dan bahkan bisa menjadi pusat keunggulan. Tapi tanpa menafikan itu semua, saya ingin cerita sedikit mengenai ada seseorang yang bekerja sebagai
tukang ledeng, Pak. Ini kisah nyata, Pak.